Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai Presiden Soekarno sebagai presiden terbaik Indonesia. Apakah Anda setuju? Setuju atau tidaknya kita harus punya alasan. Oleh karena itu, ikuti terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum pembahasan dalam video ini lebih lanjut, saya disclaimer dulu bahwa ketika saya memilih Presiden Soekarno sebagai presiden terbaik yang pernah ada dalam sejarah Indonesia, maka saya disclaimer dulu bahwa itu hanya berdasarkan apa yang pernah saya baca dan apa yang pernah saya dengar. Dan ketika saya memilih bahwa Presiden Soekarno adalah presiden terbaik yang pernah ada dalam sejarah Indonesia, bukan berarti yang lain itu tidak baik, hanya karena saya harus memilih satu di antara yang terbaik itu. Ada sekian alasan yang membuat saya memilih Presiden Soekarno sebagai presiden terbaik yang pernah ada di Indonesia. Di antara alasan-alasan itu adalah yang pertama, Presiden Soekarno adalah pejuang kemerdekaan sekaligus mempertahankan kemerdekaan. Kita ketahui bersama bahwa salah satu yang dilakukan oleh Soekarno adalah mempersatukan berbagai macam pergerakan-pergerakan di semua daerah di Nusantara ini untuk bersama-sama melawan penjajah. Di mana sebelumnya hal itu hanya dilakukan, perlawanan kita terhadap penjajah itu berdasarkan daerah. Salah satu kerja-kerja daripada Soekarno ini adalah mempersatukan mereka itu semua untuk bersama-sama melawan penjajah. Lalu kemudian dia termasuk yang merumuskan seperti apa negara ini dibentuk supaya semua kalangan bisa menerima, karena seperti yang kita ketahui Indonesia ini berbagai suku bangsa, ras, agama maupun golongan, sehingga butuh strategi yang jitu agar rumusan-rumusan kebangsaan atau kenegaraan ini bisa diterima oleh semua pihak. Lalu setelah itu Soekarno menjadi presiden, bukan tanpa beban, bukan tanpa gangguan, bukan tanpa kerja-kerja, tetapi Presiden Soekarno berusaha mempertahankan kemerdekaan itu karena beberapa atau masih ada negara mantan penjajah yang belum mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Yang kedua adalah Presiden Soekarno berpengaruh secara global atau berpengaruh di dunia internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa Soekarno adalah salah satu pendiri dari gerakan non-blok bersama Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Ghana Nkrumah, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Mereka ini mendirikan gerakan non-blok yang anggotanya kurang lebih 100 negara, lebih dari 1/2 anggota PBB waktu itu, sehingga mempunyai nilai tawar yang sangat diperhitungkan di dunia internasional. Karena seperti yang kita ketahui, ada dua blok yang berseteru waktu itu, yaitu blok barat oleh Amerika Serikat dan blok timur oleh Uni Soviet atau Rusia sekarang. Gerakan non-blok adalah untuk menunjukkan kenetralan sekaligus melindungi negara-negara yang masih berkembang, terutama yang ada di Asia dan Afrika waktu itu. Yang ketiga adalah Soekarno itu visioner. Ketika Anda mendengar tentang pendidikan gratis, kesehatan gratis, ketika Anda mendengar tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah bagian dari cita-cita Soekarno. Kemudian yang sangat fenomenal dan agak kontroversial adalah Soekarno hendak menyatukan antara nasionalis, agama, dan komunis dengan program NASAKOM, Nasional, Agama, dan Komunis. Kemudian yang keempat adalah Soekarno itu adalah arsitek. Kita masih bisa melihat karya-karyanya di Indonesia seperti Monas,
Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia. Itu adalah karya-karya dari Soekarno yang masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Kemudian yang kelima adalah Soekarno itu poliglot. Poliglot adalah orang yang mampu menuturkan beberapa bahasa secara mahir. Diketahui bahwa Soekarno menguasai 6 bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, Jerman, Arab, Prancis, dan Jepang. Lalu kemudian mampu juga mengucapkan beberapa bahasa lokal, Jawa, Sunda, Bali, dan Melayu, yang mungkin saat ini kurang bisa atau tidak dimiliki oleh presiden-presiden setelahnya. Kemudian Soekarno itu pujangga atau filsuf ataukah motivator. Banyak kalimat-kalimatnya yang sampai sekarang masih sering disampaikan di sebuah pidato-pidato maupun di orasi-orasi mahasiswa maupun di orasi-orasi kebangsaan. Seperti, berikanlah aku 1000 orang tua, maka akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Selain itu, Soekarno juga pernah berkata bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jas merah. Kita memang mesti harus belajar dari sejarah untuk masa kini dan masa depan. Itulah beberapa kehebatan-kehebatan Soekarno, sehingga saya memposisikan bahwa ketika kita berbicara tentang presiden terbaik di Indonesia, maka saya memilih Soekarno lah yang masih terbaik sampai saat ini. Membicarakan memang Soekarno butuh beberapa jam atau mungkin butuh beberapa hari, tidak cukup dengan beberapa menit.